Penipuan yang dilakukan pada nasabahnya yang membuat ini ramai sekali di 2024. Sepanjang 2024 Klik Madura merekam. Termasuk juga barangkali BRI juga sempat ramai. Sejauh ini apa yang ingin Pak Abi sampaikan? Ada 2 L ya kalau saya merefer dari OJK itu ada 2 L, jadi legal dan logis. Ada skema bukan hanya bagi hasil tapi bagi risiko. Tidak harus ke bank untuk buka deposito. Cukup di Brimo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tretan Klik Madura, ketemu lagi bersama saya Sari Purwati dalam program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura. Tretan, kalau biasanya kita berbicara politik, ekonomi, pendidikan, dan juga kesehatan baru-baru ini melatar belakangi maraknya kasus penipuan yang dilakukan oleh beberapa kantor perbankan di Pamekasan. Ini kemudian yang menanggapi keresahan mereka, ini kemudian yang membuat Klik Madura, khususnya di program Ngulik Ngobrol di studio Klik Madura, kita ingin membahas tentang bagaimana mengedukasi masyarakat tentang perbankan. Ya, hari ini spesial sekali kita mendatangkan Branch Manager BRI Pamekasan, Oktaris Abi Ibrahim di studio Klik Madura. Selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sekali. Walaupun beberapa kali Sari terpaksa harus mereschedule waktu untuk podcast, mengajak Pak Abi datang ke kantor Klik Madura karena tahu sendiri Tretan, kantor BRI itu banyak sekali cabangnya di Pamekasan, termasuk yang paling banyak sepertinya ya. Ya. Cabangnya, kita bicara cabangnya di Pamekasan dan pasti paling sibuk sekali. Nanti kita juga boleh menerima apa masukan-masukan Tretan di kolom komentar YouTube. Boleh Tretan kasih masukan sembari nanti saya bisiki Pak Abi. Dan selamat pagi Pak Abi. Selamat pagi. Ya, terima kasih sekali sudah berkenan datang ke kantor Klik Madura, dan kita tentunya menyapa Tretan Klik Madura untuk mengedukasi banyak sekali persoalan perbankan yang tidak banyak diketahui oleh masyarakat. Ya, Pak Abi, sebelumnya kalau kita ngobrol terlalu susah, nanti susah dicernanya. Pak Abi udah berapa tahun sih di sini dan dari mana Pak Abi? Sepertinya bukan dari Madura. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih ya. Iya. Saya panggil Mbak Sari aja ya. Iya, boleh. Alhamdulillah saya bertugas di Pamekasan sejak tahun 2023 bulan Oktober tepatnya. Iya. Jadi mungkin ini sudah jalan masuk tahun kedua mungkin ya. Tahun kedua saya di Pamekasan. Sebelumnya saya bertugas di Sulawesi Barat. Wow, Sulawesi langsung Sulawesi lompat Barat ke Pamekasan. Iya, alhamdulillah. Terus ya memang alhamdulillah saya juga asal dari Jawa Timur, saya dari Malang. Jadi ya blessing in disguise juga ya. Blessing in disguise saya sudah bisa kembali ke Provinsi Jawa Timur untuk tugasnya. Iya, oke. Walaupun kembali ke Pamekasan, waktu kembali ke Pamekasan sudah isu-isu persoalan perbankan di kantor Bapak sudah selesai? Kalau kondisinya mungkin saya sedikit ini ya, mungkin bisa bisa meluruskan dan menjelaskan bahwa kondisinya isunya bukan hanya di perbankan ya sebenarnya. Isu itu mungkin hampir secara nasional itu ada. Iya, betul. Tapi lebih kepada lembaga keuangan atau institusi yang ada di bidang keuangan. Iya, karena betul. Bukan hanya di perbankan. Memang perbankan ini sebagai lembaga intermediari yang tugas utamanya menghimpun dana dan juga ada fungsi transaksi yang memang menjadi semacam perantara atau media gitu. Padahal yang baru-baru ini memang bukan perbankan ya, lembaga keuangan, dan itu cukup viral sekali. Iya, secara total mungkin ya bukan hanya di Madura saja ya, atau Pamekasan khususnya. Ya memang media transaksi itu yang paling utama adalah di bank. Gitu. Tapi kan sekarang mungkin media transaksi bukan hanya bank. Sekarang ada namanya dompet digital, ada yang sering dipakai sekarang ada GoPay, ada OVO, ada Dana yang mungkin adik-adik atau anak-anak sekarang kan banyak menggunakan Dana sebagai untuk top up istilahnya diamond ya. Saya mohon maaf ini kurang
nggak terlalu banyak main e-sport ataupun mabar, jadi kurang update di situ. Jadi Oke, Pak Abi, 2024 ini, Ya. Abi kan 2024 udah masuk ke sini toh. ya, Ya, sudah Sudah mau masuk. hampir mau akhir tahun ini, sudah sepanjang 2024 berdasarkan catatan kita di Klik Madura, banyak sekali persoalan yang melibatkan perbankan, tidak mesti yang plat biru, bukan, maksud saya biru ya, yang identik dengan biru, merah, kuning, hijau, apapun itu rasanya banyak sekali kantor-kantor perbankan yang terlibat kasus penipuan. Penipuan yang dilakukan pada nasabahnya, yang membuat ini ramai sekali di 2024, sepanjang 2024 Klik Madura merekam. Termasuk juga barangkali BRI juga sempat ramai. Sejauh ini apa yang ingin Pak Abi sampaikan? Sebenarnya gini ya, konsepnya adalah masalah ada 2L ya, kalau saya merefer dari OJK itu ada 2L, jadi legal dan logis. Ya dipastikan masalah penempatan dana ataupun mungkin kerjasama itu dipastikan legal, seperti itu. Ya, terus habis itu logis, karena kan kadang jadi selain legal juga harus logis. Ya, legal itu dalam hal seperti ini, jangan sampai yang diperjanjikan ini ada yang terkait dengan hal-hal yang melanggar ketentuan, terkait dengan kriminal, atau mungkin mohon maaf terkait dengan pidana, ataupun mungkin mohon maaf ataupun terkait dengan KKN seperti itu. Betul, karena pastinya risiko itu begitu sudah memang terjadi, ya ya jelas sudah melanggar gitu, walaupun konsepnya adalah untuk demi peningkatan ekonomi ya gitu. Tapi apapun itu, yang peningkatan ekonomi tidak boleh melanggar hukum pastinya, seperti itu. Nah, terus berikutnya logis. Ya namanya logis ya, apakah memang wajar masuk di akal gitu ya, dari nilai yang memang diperjanjikan menghasilkan nilai yang seperti yang disepakati gitu, seperti itu. Dan ya gampangnya mungkin dari persentase nilainya, apakah mungkin bisa dari nilai misalkan Rp1.000, apakah wajar bisa kembali langsung 2.000, apakah wajar bisa kembali di 1.500, apakah wajar bisa kembali di 1.100 misalkan. Dan juga konsep bagi risikonya, itu bagi risikonya, misalkan apabila terjadi apakah ketika terjadi force major ya, atau bahasanya hal-hal yang tidak diinginkan, kegagalan ataupun mungkin bencana alam dan lain-lain, atau istilahnya qadarullah, misalkan ada mungkin kalau tahun lalu ya kan ada El Nino misalkan, kekeringan berkepanjangan, itu kan pastinya bukan ya walaupun mungkin bisa diperkirakan, tapi kan tidak diharapkan ya. Betul. Ketika terjadi itu seperti apa? Banyak masyarakat kita yang tidak teredukasi dengan baik, Pak Abi ya. Barangkali mungkin menurut Pak Abi legal dan logis itu hanya sudah cukup. Tapi kenyataannya banyak sekali masyarakat kita walaupun sudah teredukasi legal dan logis, ada beberapa yang bisa mengelabuhi nasabah dengan yang dilakukan oleh oknum. Yang saya sampaikan, ada beberapa yang merasa dirugikan, dan di catatan kita ada sampai ratusan juta, miliaran rupiah yang dirugikan gitu, nasabah yang dirugikan. Ini dilakukan oleh oknum. Pak Abi sendiri melihat ini, apakah ini SOP dari perusahaan yang tidak dijalankan dengan benar, atau memang seperti apa, Pak Abi? Sebenarnya kembali lagi ya Mbak, saya akan banyak kembali recall lagi ya, walaupun mungkin banyak case-case yang pengembangannya ada. Entah mungkin oknum, entah mungkin kejadian tadinya sampaikan ada medianya menggunakan perbankan ataupun lembaga keuangan yang sudah diratifikasi ataupun resmi di OJK ya. Seperti tadi saya sebutkan, dompet digital itu kan sudah legal bagi OJK ya, entah itu OVO, GoPay maupun Dana. Ya, tapi tetap saja kembali lagi ke logisannya, terus legalnya terkait perjanjiannya, gitu, ataupun kesepakatannya. Itu artinya siapapun yang menyampaikan harus tetap berpijak pada ini. Kembali itu tadi. Walaupun itu adalah petugas perbankan sendiri. Ya artinya mengedukasi kita itu petugas perbankan sendiri. Betul, kita harus tetap kembalikan pada
logik dan legal itu. Iya. Oke. Gitu. Karena itu tadi mungkin tadi saya sampaikan itu masalah mungkin nominalnya 1.000 ya, orang mungkin nggak tertarik. Tapi begitu sudah dibilang 1.000 itu dikali 1.000.000 kali jadi 1 miliar misalkan, orang ya mohon maaf tadi legal dan logisnya lupa. Jadi hanya oh ini legal nih kelihatannya. Oh ini logis nih karena dari 1 miliar kembalinya sekian. Jadi saya menggunakan istilah yang kecil tadi sehingga nyambung logisnya seperti itu. Karena kadang begitu sudah ditingkatkan, kelogisannya akan pudar, gitu. Akan tersamar, bukan pudar ya, akan mudah dipudarkan dan tersamar, seperti itu. Dan ini bisa juga dilakukan oleh oknum perbankan manapun. Sebenarnya pun bukan hanya oknum perbankan ya, tapi orang yang bukan oknum pun dengan tadi menggunakan apa ya penyamaran tadi ya, paling mungkin investasi itu kan ada gimmick biasanya. Gimmick tadi yang terlalu dilebih-lebihkan, nah jadinya orang lupa dan tersamar tadi kelogisannya. Oke. Pak Abi, barangkali melihat dari banyaknya kasus yang terjadi di Pamekasan yang melibatkan beberapa perbankan dan juga lembaga keuangan di Pamekasan, apa yang Pak Abi ingin sampaikan pada masyarakat khususnya mereka yang awal mula berinvestasi maksud saya. Jadi apa yang harus dilakukan untuk memilih agar mereka berinvestasi di jalan yang benar dan tepat gitu loh Pak Abi. Mungkin kalau case yang sudah ya alhamdulillah ya, saya sudah berjalan 12 bulan lebih di sini. Mungkin ada catatan yang bisa saya sampaikan ya. Jadi mungkin ada beberapa poin. Satu mungkin yang tadi kembali lagi masalah legalitas ya. Jadi legalitas kalaupun memang mungkin bukan BRI, mungkin di lembaga keuangan yang lain dicek aja mengenai kelegalitasannya. Karena yang di Pamekasan setahu saya juga ada yang sempat pola investasi di semacam minimarket ya, kalau nggak salah seperti itu. Nah itu dicek legalitasnya seperti itu. Terus ya tadi kedua logis. Logis itu jangan sampai ada hal yang di luar kewajaran. Karena gimana pun memang namanya investasi kan tidak langsung dijalankan sendiri ya. Itu tidak langsung real dijalankan oleh yang bersangkutan yang punya dana. Iya betul. Ya, bukan pelaku langsung lah. Betul. Ya, pastinya ada yang tadi saya sampaikan di awal ada skema bukan hanya bagi hasil tapi bagi risiko. Seperti itu. Jadi jangan lupa, makanya kadang yang tidak disampaikan masalah bagi hasilnya disampaikan ketika bagi risikonya tidak disepakati. Jadi karena tidak disepakati akhirnya terjadilah hal-hal yang loh kok seperti ini, kok seperti itu gitu ya. Sebaiknya memang ketika ada bagi hasil ya jangan lupa ada kesepakatan bagi risikonya. Seperti itu. Terus mungkin yang berikutnya di catatan saya terkait yang kondisi yang terjadi di Pamekasan pada khususnya para investor ya, para investor nih ataupun mungkin masyarakat nasabah gitu ya. Ya, saya bahasanya investor ya karena memang yang punya dana lebih ya. Ini harus paham produk investasi. Gitu. Jadi dipahami benar banget tadi kelogisannya tadi. Lalu didetailkan ada bagi hasil seperti apa, ada bagi risikonya seperti apa. Bukan cuma moro-moro ngasih uang aja gitu ya. Seperti terus itu. Kemudian raib uangnya gitu. Ya, dan yang paling sering kan skema Ponzi. Jadi skema bertingkat. Iya, gitu. Bertingkat, betul. Nah, jadi ingatnya hanya bagi hasilnya, hasilnya lumayan, hasilnya menguntungkan. Ternyata yang investasi pokoknya itu terancam. Seperti itu. Jadi yang umum di Ponzi seperti itu. Dan juga ya tadi gimmick-gimmick juga harus diperhatikan. Jangan hanya tergiur oleh mungkin wah ada motor mungkin yang ditunjukkan. Ya itu motornya ya bisa jadi motornya hanya mungkin kesepakatan dengan pihak dealer ataupun mungkin punya temannya seperti itu. Gimmick banget ya. Nah itu gimmick. Terus yang pasti boleh juga dikonsultasikan dengan ahli keuangan karena sudah banyak memang yang bisa di refer. Kalau di kami sendiri kami punya layanan prioritas dan tentunya yang bertindak di situ sudah tersertifikasi
untuk wealth management. Mungkin nanti bisa saya jelaskan setelah catatan saya ini ya, saya sampaikan. Terus yang sekarang tren juga adalah selain gimmick tadi adalah kemasan dalam bentuk teknologi yang tidak jelas. Misal? Ada skema, ini mungkin pernah dengar istilah robot trading yang pernah tren juga. Iya, betul. Itu kan secara nasional juga jadi isu ya. Jadi pakai istilah-istilah tadi. Kalau sebelum tadi sempat mungkin pemirsa juga tadi Mbak Sari juga ngomong, Pak mungkin pakai istilah yang lebih mudah dipahami. Nah, kadang juga ada orang yang dengan istilah-istilah yang semacam konteksnya mungkin sophisticated ataupun yang ilmiah, ilmiah itu. Nah, jadi jangan tergiur oleh kata-kata yang seolah-olah sophisticated, seolah-olah high end, seolah-olah menggunakan bahasa Inggris ataupun mungkin bahasa terkinian, tapi ternyata itu konteks yang dispute gitu loh. Yang bingung ini artinya apa? Ya, artinya seorang investor tuh harus paham betul ya. Jangan mudah dimanipulasi ya. Betul, harus paham betul. Dan mungkin beberapa hal yang terakhir adalah ketika tadi ketika bertransaksi atau sudah bersepakat, jangan lupa itu ada buktinya. Itu saya rasa mungkin kalau ya insya Allah, dan Mbak Sari juga kan, saya juga Muslim, ya kita kan ya dalam Al-Quran pun harus dipastikan ketika kita bersepakat dalam hal hutang piutang itu kan harus ada perjanjiannya, harus ada diupayakan ada saksi. Ya. Itu ya mungkin ini karena ini Jumat ya, jadi saya terinspirasi. Masya Allah. Jadi jangan lupa ada bukti transaksinya yang jelas. Walaupun itu dipercaya sekalipun ya, kalaupun itu petugas perbankan sendiri ya. Iya, karena harus ada buktinya. Karena kadang memang itu tadi, tapi juga jangan tertipu juga oleh bukti-bukti yang tadi, karena mungkin perbankan ataupun lembaga keuangan seperti dompet digital itu hanya media. Hanya media gitu. Cuman memang walaupun hanya media, tapi tetap itu juga bisa membantu ketika memang ada hal terburuk yang terjadi. Tapi tetap itu harus ada dokumentasinya. Iya. Pak Abi sebagai pimpinan cabang Pamekasan, sebagai branch manager BRI Pamekasan, tentu Pak Abi memiliki banyak karyawan. Yang mana karyawan-karyawan ini barangkali punya potensi juga untuk kemudian berbuat yang tidak diinginkan. Apa yang akan didapatkan oleh mereka kalau melanggar dari SOP? Ya, secara umum ya Mbak, kami kan kalau di perbankan itu adalah industri yang highly regulated. Ya, jadi bukan hanya kami diaudit oleh internal kami sendiri, ya, ada kami OJK juga diawasi oleh ada OJK sebagai istilahnya pengawas lah, pengawas regulator. Nah, terus di perbankan sendiri kami punya bank sentral, ada BI juga, seperti itu. Terus untuk yang lembaga yang sudah TBK pun kami ada audit dari lembaga ataupun KAP yang memang udah top 3 lah, seperti itu. Kami menggunakan Ernst & Young sebagai auditor eksternal kami. Gitu. Ataupun mungkin bisa kan memang harus di-review ya. Ada macam-macam, ada Ernst & Young, ada PwC dan lainnya gitu. Terus juga karena kami BUMN, kami pun diawasi juga oleh Kementerian BUMN. Dan karena ada modal negara di dalamnya dan juga ada program yang dijalankan, BPK pun juga secara berkala melakukan audit. Artinya tidak boleh main-main ya. Betul. Akan berurusan dengan hukum pula ya. Dan yang terakhir juga BPKP pun juga terlibat karena kami menjalani program yang dilaksanakan oleh program yang ditugaskan oleh pemerintah. Seperti itu. Jadi perbankan itu sangat, ataupun ya bahasa tadi kalau istilah untuk gimmick tadi, contoh cara mengiming-imingi para korban ya, itu ya kita tuh highly regulated, atau bahasa Indonesianya adalah kita sangat ketentuan tuh sangat membatasi kita, seperti itu. Jadi cepat atau lambat ataupun dari dini pun sudah kami punya mekanisme early warning sign. Jadi ada batasan aturannya ya. Ada batasan dan memang ada
peringatan dininya gitu loh. Oke. Peringatan dini bukan hanya di cuaca ataupun peringatan dini saat tsunami ya. Oke. Pak Abi, ini kita kalau berbicara tentang investasi, tentu tidak semua paham untuk bagaimana berinvestasi yang baik. Kalau tadi Pak Abi sudah menyampaikan untuk memilah-milih sebelum berinvestasi. Bagaimana untuk para pemula, investor pemula, Pak Abi? Apa investasi yang paling aman menurut Pak Abi bagi investor pemula? Utamanya kita tahu banyak UMKM ya, yang rata-rata mereka dipegang oleh Gen Z, gen milenial gitu, yang banyak mereka memulai. Ini tentu ingin berinvestasi. Investasi pemula itu yang paling aman apa sih Pak Abi? Sebenarnya gini, aman itu kan tergantung selera atau kalau bahasa tadi ya, bahasa ala bahasa jakselnya atau bahasa sophisticatednya itu adalah risk appetite, selera risikonya. Mungkin bagi saya siap menanggung keuntungan sampai dengan 40%, otomatis saya pun siap menanggung risiko sampai dengan 40% dari misalkan modal saya 1 juta misalkan. Saya siap terima keuntungan 400.000, tapi saya juga siap menerima kerugian 400.000. Mungkin bagi saya seperti itu. Dan mungkin bagi Mbak Sari, wah saya siap keuntungan sampai 1 juta, tapi saya juga siap kerugian sampai dengan 1 juta juga, seperti itu. Jadi kembali ke tiap orang seperti itu. Cuman yang tadi kembali lagi, aman ini relatif ya, relatif gitu. Tadi tergantung orang itu siap atau tidak. Tetapi yang dipastikan adalah investasinya tadi kembali ke 2L tadi, legal dan logis. Legal dan logis. Gitu. Ketika misalkan saya contohkan investor saham, kenaikan saham itu ada yang bisa sampai 100% memang, betul. Dalam rentang tertentu. Iya. Gitu. Tapi ada juga yang memang bisa juga rugi. Terjun bebas gitu ya. Oke. Gitu. Nah, kembali ke kita gitu. Tapi memang selama itu memang benar kan, kalau namanya saham sudah ada ininya ya, sudah ada custody-nya, ada KSE yang sebagai lembaga yang memang menaungi, ya memang selama itu wajar ya. Ya memang seperti itu risikonya, seperti itu. Saya bukan bilang tidak masalah ya, karena kan ya kembali ke investornya. Cuman kalaupun ada keanehan, misalkan, mohon maaf ada istilah, kalau di saham ada istilah saham gorengan dan lain-lain, yaitu sudah ada sendiri mekanismenya. OJK pun akan terlibat di sana apabila ada permainan dalam hal konteks pasarnya. Oke. Kalau di BRI sendiri punya program untuk UMKM nggak Pak? Kalau kita tahu kan BRI paling banyak nih cabangnya di kecamatan-kecamatan. Sebenarnya bukan BRI yang paling banyak cabangnya saja, tapi kami juga nasabah paling banyak. Kami keren punya super apps, Mbak, namanya Brimo. Iya. Usernya. Emang berapa sih nasabahnya? Bilang nasabahnya paling banyak? Kalau secara total, ya kita bicarain saja karena tadi konteksnya saya sudah bahas Brimo. Secara pengguna kami sudah di atas 30 juta, bahkan sampai kalau tidak salah sudah di 37 juta pendownload Brimo. Ya, mungkin akan bertambah ya, mungkin bisa diupdate lah, bisa terlihat mungkin kalau di Android dan App Store seperti apa. Oke. Kalau di Pamekasan sendiri nasabah BRI berapa? Kalau nasabah BRI di sini relatif ya, karena Pamekasan ini kan sentralnya Madura. Iya betul. Ya, jadi residennya Madura. Nasabahnya memang kami bukan hanya di Pamekasan, tapi termasuk di ya kabupaten sekitar. Bahkan mungkin ada yang nasabah dari Surabaya pun bertransaksi di sini. Tapi mungkin saya lebih ke Brimo saja. Di Brimo tadi selain transaksi tadi untuk menabung ya, ataupun mungkin ada nasabah giro juga di situ. Tapi kami juga bisa untuk investasi. Yang pertama yang paling mungkin risikonya risikonya rendah adalah deposito. Deposito ya. Di Brimo itu juga bisa. Sudah punya deposito belum? Ya, tidak harus ke bank untuk buka deposito. Cukup di Brimo. Ya. Tidak harus ke bank, tapi cukup di Brimo gitu ya. Oke, boleh. Ada juga kalau di Brimo yang terbaru ada tabungan emas. Karena memang kami secara grup sudah holding dengan Pegadaian. Jadi teman-teman ataupun pemirsa setianya dari Klik Madura yang memang berkenan untuk investasi ataupun menaruh kelebihan dananya di emas, bisa langsung juga di Brimo. Di Brimo ya, gitu. Tapi pasti aman ya? Kalau sudah menabung emasnya di Brimo, ini kira-kira aman apa enggak gitu? Kalau aman itu kan secara legalitas insya Allah aman. Ya, terus kalau untuk logisnya jelas logis, karena
kenaikan harganya pun sesuai dengan komoditas dari emas sendiri. Seperti itu. Tapi kalau dari risikonya secara penurunan nilai, ya tentunya kembali ke mekanisme pasar. Seperti itu. Nah, berikutnya juga kami untuk yang di Brimo itu untuk yang pengen nih bukan update ya, mungkin untuk di obligasi misalkan obligasi pemerintah juga ada. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan obligasi entah itu sukuk ataupun ori ataupun mungkin suku tabungan, itu juga bisa di Brimo. Mengenai rate-nya lengkap ini berarti ya Brimo mengenai ya. rate-nya berapa maksudnya mengikuti kondisi pemerintah ya, misalkan akan di 6,5% atau di 7%, itu sesuai dengan produk ataupun surat berharga negara yang diterbitkan. Seperti itu. Nah, kalau yang mungkin tadi saya bahas saham misalkan. Kalau untuk saham di Brimo juga bisa untuk pembukaan RDN gitu. Jadi untuk rekening penampungan RDN itu untuk rekening penampungan apabila nasabah BRI akan berinvestasi ke reksadana ataupun obligasi korporasi ataupun untuk pembelian saham. Nah, itu nanti nextnya adalah di Bright, ada namanya aplikasi Bright. Sudah bisa di satu genggaman berarti. Ya, satu genggaman. Nanti ada ekstranya itu adalah di Bright itu aplikasi untuk transaksi di saham ataupun obligasi korporasi. Ini tentu sangat digunakan sekali dan bermanfaat sekali bagi UMKM sendiri. Sejauh ini BRI adakah program yang pendampingan langsung Pak kepada UMKM? Karena kita tahu UMKM ini kan butuh pendampingan khusus, bagaimana mereka juga bisa menjalankan bisnisnya sekaligus juga bisa berinvestasi di BRI. Kalau untuk mengenai pendampingan tentunya kami sebagai bank yang tertua ya bisa dibilang ya. Betul. Insya Allah kami di bulan ini bukan insya Allah lagi, memang di bulan ini karena ini tapping tanggal 13 ya, di hari Senin tanggal 16 kami akan berumur 129 tahun. Selamat ulang tahun. Iya ya, tadi harusnya mengawali selamat ulang tahun Bank BRI gitu ya. Terima kasih Klik Madura. Kami itu tidak lepas dari inklusi keuangan. Gitu. Betul. Makanya kami punya visi di tahun 2025 itu adalah Champion of Financial Inclusion. Nah, inklusi keuangan ini memang bukan hanya kewajiban ya, ataupun kalau kita punya dana kita harus terinklusi atau terliterasi. Tapi ini sebagai hak dari warga negara, kita tuh harus terliterasi itu. Apakah mungkin dari produk tabungan, apakah produk investasi tadi yang kita bahas tadi, ataupun bahkan produk yang karena kita pelaku UMKM, pelaku usaha, dalam hal peningkatan usahanya diperlukan kalau bahasa keuangannya leveraging atau peningkatan yang lebih biar tidak hanya naik secara linear, tapi juga bisa tereksponensial dengan adanya support modal kerja ataupun pinjaman investasi. Wow. Seperti itu. 129 ya? Ya, 129 tahun. Kami punya visi sebagai Champion of Financial Inclusion. Nah, tadi apa saja sih programnya? Ya, yang paling pertama kami meliterasi mengenai transaksi keuangan, mulai dari transaksi di Brimo juga bisa untuk transaksi pembayaran melalui KRIS. Oh iya. Ya, di mana KRIS itu bukan produk BRI, tapi memang produk standar yang dirumuskan oleh Bank Indonesia dilaksanakan untuk pembayaran digital memenuhi QR yang distandarkan. Seperti itu. Berikutnya pendampingan yang sifatnya bukan hanya yang baru mulai usaha, tapi juga sudah usaha dan juga pengen yang tadi saya sampaikan, pengen bukan hanya linear saja, bukan hanya biasa-biasa saja, pengen lebih karena mungkin kondisinya di era global trade ini bisa pasarnya bukan hanya level Pamekasan, bukan hanya level Jawa Timur, tapi pengen level dunia. Nah, itu kami juga siap support. Dan secara cakupan kami siap support bukan hanya di level kabupaten, tapi juga level sampai ke desa ataupun kelompok-kelompok. Support nyata selain KUR yang diberikan pada UMKM, apa lagi Bapak? Kalau KUR yang bisa dirasakan penuh. Ya, Mbak. Jadi kalau sebenarnya KUR itu kami itu sebagai bukan produk kami ya. KUR itu kami sebagai pelaksana program. Betul. Ya, memang
secara stereotip ataupun mindsetnya kalau KUR itu ke BRI karena memang kami penyalur KUR terbesar. Nah, perbankan lain juga ada. Ya, di lain pun bisa, entah itu mungkin di bank umum ataupun di BPD atau mungkin beberapa BPR pun juga sudah ada. Sudah keluar. Ya, seperti itu. Nah, support itu bukan melulu soal KUR ataupun melulu soal pinjaman, tapi adanya literasi yang dalam bentuk edukasi ataupun mungkin sifatnya pelatihan ya ataupun mungkin event-event. Baik Pak, di usia 129 tentu banyak sekali pencapaian yang dilakukan oleh BRI, khususnya BRI Pamekasan sih ya. Dampaknya pasti dirasakan oleh masyarakat sebagai mitra pemerintah juga, mitra UMKM. Banyak sekali yang terobosan-terobosan yang dilakukan oleh BRI. Apa yang ingin Bapak sampaikan di closing statement di program Ngulik ini kepada seluruh nasabah BRI ataupun masyarakat yang perlu mendengar secara langsung podcast ini, apa yang ingin Bapak sampaikan? Ya, kalau dari awal kita bahas investasi ya, investasi itu kan penerjemahan dari langkah yang bijak untuk masa depan. Jadi, nah cuma kembali lagi dari yang awal saya sampaikan ada 2 L tadi, harus legal dan logis gitu. Dan untuk verifikasi selalu jangan lupa cek legalitas dari lembaga yang mungkin tidak hanya BRI tapi mungkin dari pihak yang lain juga seperti itu. Dan untuk memanage hal tersebut kami punya program ya. Selain tadi di medianya ada Brimo, kami punya program namanya BRI Prioritas dan tentunya dengan kualifikasinya bisa memberikan advice yang terbaik sehingga investasinya bukan hanya bijak tapi juga mengembangkan dari dana yang ada dari nasabah. Dan karena banyak hal yang terjadi di Pamekasan yang mungkin kalau kita tarik dalam 1, 2, 3 hingga 5 tahun ya banyak keresahan yang dialami masyarakat Pamekasan. Satu selain tadi masalah 2L ya. Jangan lupa untuk waspada, ya, jangan mudah tergiur oleh iming-iming, ya. Terus selalu cross check dan tadi namanya ada bagi hasil, jangan lupa ada bagi risiko. Seperti itu. Baik. Mungkin kalau secara satu kalimat ya, tentunya investasi yang cerdas dan aman itu akan membawa manfaat nyata bagi kita semua. Baik. Terima kasih Pak Abi. Investasi yang cerdas dan aman itu harus membawa manfaat. Akan membawa manfaat bagi kita semua. Karena ya kita investasi kan untuk masa depan ya. Iya betul. Jangan sampai ternyata zong ya investasinya ya. Jadi sangat perlu dicermati oleh Tretan Klik Madura. Jadi apa yang disampaikan Pak Abi sangat jelas sekali bahwa sebelum kita berinvestasi ataupun memilih untuk memindahkan dana pribadi kita kepada perbankan ataupun lembaga keuangan, 2 hal yang harus Tretan waspadai adalah legalitas dan logik masuk apa enggak ke logis, ini logis apa enggak gitu, resikonya bagaimana gitu, investasi ini beresiko atau enggak dan pendapatannya seperti apa gitu, labanya seperti apa, itu yang pasti dititipkan oleh Pak Abi. Dan tentunya kita harus menjadi masyarakat yang cerdas untuk ikut mencari literasi yang baik untuk supaya dana yang kita berikan atau dana yang kita titipkan itu bermanfaat bagi kehidupan masa depan kita. Terima kasih Tretan Klik Madura telah menonton program Ngulik Ngobrol di Studio Klik Madura bersama Branch Manager BRI Pamekasan Bapak Oktares Abi Ibrahim. Kita akan ketemu lagi tentunya dengan program-program di Ngulik dan mendatangkan sejumlah narasumber lainnya di Studio Klik Madura. Saya Sari Purati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abi.